Halo Print TV, kali ini saya berada di pameran All Print Indonesia, khususnya di booth Kaosan. Bersama saya Mas Widi yang akan bicara banyak tentang apa itu Kaosan, sejarah dan konsep bisnisnya. Silakan Mas Widi bisa ceritakan. Siap. Halo, selamat sore Sobat Print TV sekalian. Perkenalkan, nama saya Widi Haryanto. Kami dari tim Kaosan. Saya selaku manajer marketing dari korporasi. Dari pertama-tama ya, dari Kaosan ini lahir dari CV Kencana Print. Kemudian ya betul Bapak. Jadi CV Kencana Print kita grup, ada PT Jaya Abadi Mulia, ada PT Madani Production. Kita melayani B2B. B2B. Betul. Jadi awalnya kita dari spanduk dan umbul-umbul, kemudian kita ada pabrik flexi banner, kemudian terakhir kita ada pabrik garment. Lah perkembangannya pabrik garment ini ternyata luar biasa. Banyak korporasi nasional maupun internasional yang sudah mempercayakan produknya kepada kami, menjaga brandnya supaya tetap abadi. Salah satunya kalau saya boleh contohkan adalah kaos Dunlop. Setiap pembelian ban dapat ininya, dapat kaosnya, itu kami yang bikin, betul. Kemudian Nippon Paint dan masih banyak lagi. Nah, setelah itu kami berpikir, kenapa kami tidak membuat brand sendiri, yang brand itu lokal tapi nanti akan mendunia. Betul. Nah, inilah makanya kita brand lokal, kita ciptakan Kaosan, yang mana karena kami sudah berpengalaman baik dari segi QC melayani perusahaan nasional maupun internasional, sehingga tidak sulit bagi kami untuk membuat brand yang memenuhi kualitas internasional walaupun itu dari lokal. Untuk selanjutnya kami perkenalkan, ini manajer Kaosan karena ada manajernya sendiri, Pak Aris. Silahkan Pak Aris bisa bergabung dengan kami, Pak Aris. Ya, kita bisa share bagaimana tentang Kaosan. Jadi ini sudah kita pisah. Kalau korporasi bisa dengan saya selaku mewakili PT Jaya Abadi Mulia atau Kencana Print Group. Kalau untuk Kaosan yang ini brandnya memang betul-betul baru naik, ya, baru naik daun gitu ya, Aris. Nah, baru menyala. Lah, ini silakan bisa dengan Pak Aris. Baik, selamat sore Sobat Print TV ya. TV. Baik, sedikit sekilas tentang sejarahnya Kaosan ya. Mungkin saya bilang lebih banyak ke strateginya untuk Kaosan sendiri ya. Jadi Kaosan sendiri memang betul disebutkan oleh Pak Widi tadi, berdiri mulai tahun 2019 ya. Nah, dan mungkin diawali backbone-nya adalah dari korporasi ya, dari Jaya Abadi ya. Ya, betul. Kemudian awalnya mungkin dari CP Kencana Print. Ya, betul. Nah, itu jadi banyak hal, kebetulan kita banyak manajemen. Salah satunya pecahannya adalah di Kaosan. Sedangkan Kaosan sendiri memang berjalan di retail. Nah, Kaosan ini sendiri diciptakan untuk memenuhi langsung bisa touch dengan user. Sedangkan kalau Jaya Abadi memang B2B ya. Nah, kalau saya B2C. Harapannya memang dengan merek ini, Kaosan ini masyarakat bisa tahu dan juga diedukasi kaos seperti apa sih sebenarnya yang harus mereka beli. Kualitas seperti apa yang harus mereka pilih. Nah, kita memang Kaosan sendiri di samping berjualan, tapi kita melakukan edukasi juga. Nah, itu memang jadi salah satu tujuan kami atau sasaran kami. Oleh maka itu Kaosan sendiri memang diciptakan untuk kalangan yang boleh katakan medium menengah ya. Ya, medium ke atas. Ya, medium ke atas juga ada, tapi lebih banyak medium ke bawah. Karena apa? Memang pangsa ini yang lagi banyak sekali digandrungi oleh masyarakat. Terutama memang sasaran kami tadi, kami melihat banyak sekali fenomena ya yang terjadi di market online, yang mana banyak orang yang bahasa kasarnya langsung tuh tertipu ya, dengan harga murah, dengan warna, tampilan, pajangan semuanya. Itu yang mengakibatkan mereka itu
akhirnya kecewa. Nah, kami di sini tampil tadi kembali lagi untuk mengedukasi. Ini kawasan akan memberikan suatu produk yang betul-betul berkualitas. Kalau artinya kita menyampaikan kita punya kualitas Combat 30, ya artinya kita akan punya barang itu dengan kualitas Combat 30, bukan produk lain yang dinamai Combat 30S, kemudian Combat 24S, kemudian Combat 20S, dengan bermacam-macam jenis model. Terutama memang kita menyebutkan semua hampir polosan. Tetapi apakah hanya kawasan menerima polosan? Tidak. Kawasan juga bisa custom. Artinya custom bisa ada yang di pasang DTF ya, sablon DTF atau plastisol. Kemudian iya, ada juga macam-macam. Kemudian kawasan juga bisa custom. Custom apa? Misal orang minta saya lengannya warna hijau, badannya putih, bisa, nggak ada masalah. Kenapa? Karena kami juga memfasilitasi hal itu selama artinya produk ini masih dalam lingkaran standar kami, yaitu Combat 30, Combat 24 dan Combat 20 itu akan kami nyatakan dalam satu customnya kawasan. Tapi jika sudah keluar dari bahan itu, warna itu dan model yang kita miliki standar itu otomatis akan menjadi custom di luar kami atau akan dijalankan oleh manajemen Jaya Abadi. Nah, contohnya kayak misalkan penggunaan PE, kaos partai, atau artinya bukan di luar Combat ya, Combat 30, 24 dan 20 otomatis itu akan menjadi manajemen kami yang lain. Itu yang berlaku ada sistem corporate ya yang jalan. Nah, di sini harapan kami memang dari kawasan sendiri itu akan membina itu partner mitra dalam bentuk reseller, distributor, kemudian ada lagi di atas distributor itu distributor kawasan priority yang mana ini harapan kami bisa kita menciptakan peluang kerja bagi teman-teman yang lulusan sarjana ataupun yang ingin berwirausaha entrepreneur. Kami memberikan tiga strategi untuk berjual. Jadi sesuai dengan kemampuan artinya dana yang dimiliki. Adapun support akan kita sampaikan atau kita berikan tuh mengikuti dari masing-masing kategori pemasaran ini. Nah, contoh misalkan untuk menjadi reseller itu tidak susah. Dengan modal 500.000, kemudian dengan repeat order 250.000 sudah dapat potongan 5% dari harga retail kita. Nah, kemudian kalau ingin jadi distributor, minimal pembelian 5 juta, kemudian repeat order 1 juta, itu akan mendapatkan potongan 10%. Ada lagi yang lebih tinggi, dan ini memang khusus artinya yang sudah menjalani di bidang fashion ataupun di bidang lain yang ingin mengekspand. Contohnya digital printing. Biasanya digital printing banyak, dia juga akan menerima kaos-kaos. Ada pesanan apapun itu. Nah, ini kita berikan wadah untuk mendapatkan kaos kami itu menjadi distributor priority dengan pembelian minimal 150 juta berupa produk, kemudian kita akan berikan potongan 15%. Nah, untuk di luar Jawa itu akan tetap dikenakan ongkos kirim. Tapi kalau di dalam Pulau Jawa itu free ongkir. Kemudian kami juga akan memberikan fasilitas senilai 20 juta tambahan, itu berupa rak untuk baju, kemudian neon box, neon sign, meja, dan yang lain ya, banyak sekali. Itu akan menjadi tambahan bagi yang ingin menjadi distributor kawasan priority. Nah, ditambah lagi ada sistem yang kita akan berikan, sistem penjualan maupun stok dengan nilai 70 juta. Nah, kebanyakan tadi setelah kami berwawancara dengan beberapa orang, beberapa calon, mereka sangat senang. Kenapa? Karena mereka akan dibantu dengan adanya sistem tersebut, sehingga mereka akan memudahkan mereka dalam bekerja. Kenapa? Penjualan mereka semua akan terdata, kemudian stok mana yang harus diisi, stok mana yang habis itu semua terdata, sehingga
otomatis minimaxnya itu akan lebih mudah. Nah ini salah satu mungkin keunggulannya bekerja sama dengan kaosan. Mungkin kalau boleh dikatakan untuk pesan saya yang misalnya pesan terakhir ini, bahwa kaosan itu tidak jauh beda dengan Jaya Abadi Mulia. Itu punya tagline yang nomor satu adalah amanah. Nah, amanah ini artinya kita akan betul-betul artinya menjaga komitmen kita di awal ke customer, itu akan kita jaga. Artinya kalau kita sudah menjalankan itu combat 30, ya kita akan memberikan sesuai yang kita sampaikan. Kita akan amanah, artinya combat itu betul combat 30. Jadi tidak tipu-tipu. Itu yang akan kita lakukan, artinya baik di seluruh manajemen CV Kencana Print itu akan melandasi semua pekerjaan dengan amanah. Saya kira itu yang saya sampaikan, Pak. Iya, kaosan itu bisa paling mudah untuk sekarang kan karena udah ada medsos, tinggal di search aja di medsos kaosan official, otomatis itu akan masuk ke kita di kaosan official nanti ada. Itu paling mudah jadi otomatis kebetulan kita ada kaosannya ada 5 cabang tadi, Pak. Ada di Jakarta, kemudian ada di Boyolali, kemudian ada di Ngemplak ya, Ngemplak, kemudian ada di Sukoharjo ya. Sukoharjo ini dekat ini UMS, Menco City. Nah, kemudian di Surabaya di RMI, Ruko RMI depan Ubaya. Iya, itu. Dan kita akan selalu expand untuk tempat ya, itu pasti melebar. Saya kira itu, terima kasih. Ya.